أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yundzarun. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat, tidak akan diringankan adabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.
surat Al-Baqarah mulai dari ayat 159, 160, 161 dan terakhir tadi 162. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama bisa melanjutkan ngaji kita di Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, diri kita, keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Allah makhtim bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran yang selalu terjadi di masa-masa ini. Jadi kita apabila kita terhindar dari kemungkaran-kemungkaran itu, maka kita akan jadi insan-insan yang merdeka. Jadi orang-orang yang merdeka itu badannya dan jiwanya tidak dijajah oleh iblis, ya. Jadi musuh kita, penjajah yang ada di dalam diri kita itu namanya iblis, ya, yang selalu menggeragoti, ya, ibadah kita, ya ucapan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita selalu dirongrong, ya, dijajah sama iblis itu agar tujuannya apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Orang yang malas ngaji, ya, diganggu oleh setan supaya tidak bisa ngaji. Sudah ngaji, setan datang lagi supaya agar ngajinya enggak masuk, agar ngajinya itu enggak dilakukan, agar manusia enggak mau berdakwah, mengajak diri, keluarga orang lain lah. Semua itu adalah pokal gawinnya, visi dan misi setan, yaitu menghalang-halangi kemakrufan itu agar manusia senang untuk melakukan sebuah kemungkaran. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa memohon perlindungannya kepada Allah agar di bulan Agustus ini kita akan mengenang jasa para pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur mendahului kita. Senantiasa kita doakan guru-guru kita, teman-teman kita, dan seluruh pahlawan-pahlawan yang sudah sumare, yang sudah wafat. Kita doakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kasih dan sayangnya serta ampunannya kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan mudah-mudahan para pahlawan-pahlawan yang beriman takwa nanti dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman di kemudian hari sebagai penerus perjuangan mereka, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mari kita berdoa bersama dengan suratul Fatihah ala hadiniyah as-solihah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib doaana ya Allah. Mari Dek, kita ingat-ingat kembali bahwa
Allah Subhanahu wa taala memohon kepada kita agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Jadi makanya syukuran, jangan kufuran. Lihat nanti di surat 17 ayatnya 8. Kalau di surat 8 ayat 17 kita lihat bahwa pada waktu pertempuran, ya, pertempuran di mana saja, pertempuran dari awal sejarah perhidupan manusia sampai akhir zaman nanti, yang namanya peperangan itu, Dek, ya, Nabi aja mengalami peperangan ini sekitar 27 kali, Dek, ya. Bahkan bangsa Indonesia ini dijajah selama berapa, Dek? 300 berapa? 50 tahun ya, Dek. Ya, dijajah. Akhirnya 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah, ya, Dek. Jadi di surat 8 ayat 17 itu Allah menyampaikan bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah, sehingga para penjajah, ya, yang menjajah tanah air ini, orang-orang yang kafir, akhirnya dia kocar-kacir dan akhirnya lari, ya, dari bumi Indonesia. Jadi di mana saja, Dek, yang namanya penjajahan itu dikutuk oleh semua agama yang ada di dunia, ya, karena penjajahan itu jelek, ya, membunuh, menyakiti dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, Dek, di surat 19 ayat 45, Dek. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi yang punya titel namanya Khalilullah, ya, Dek, ya, kekasih Allah. Jadi betapa Nabi Ibrahim ini sayang kepada ayahnya, ya, sampai-sampai ayahnya, karena ayahnya itu tukang buat patung, Dek, namanya Azar, ya, Dek, ya. Jadi terus doa begitu, wahai ayahku, aku khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman setan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sayang sama ayah. Tapi, Dek, sekali lagi kita tidak bisa memberi hidayah orang, Dek, ya. Walaupun itu ayah kita, walaupun itu ibu kita, walaupun itu siapapun lah yang kita sayangi, ternyata kalau mereka itu tidak mau mengikuti hidayah, maka juga tidak bisa mendapatkan hidayah. Tapi Nabi Ibrahim terus mengajak ayahnya. Walhasil akhirnya setelah ayahnya itu meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah mengilhamkan, Allah memberikan firman-Nya kepada wahyunya kepada Nabi Ibrahim bahwa jalan ayahmu itu beda dengan jalanmu. Akhirnya Nabi Ibrahim baru berlepas diri. Bisa dibaca, Dek, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yaitu di surat 19 mulai ayat 41 sampai 76. Nah, itu kisah-kisah para nabi dan para rasul yang mulia. Kemudian di 45-19, Dek, ya, surat 45 itu namanya surat Al-Jasiyah, artinya tekuk lutut, ya, Dek. Bisa dibaca di sana, ada ayat 1 sampai 37, ya. Di 45 ayat 19 itu, sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari adab Allah, dan sungguh orang-orang yang dolim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain, sedang Allah pelindung orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang dolim ini punya pelindung, Dek, juga saling melindungi. Luar biasa, ya, cintanya orang dolim itu, ya, dolim diri, menyayangi dolim keluarga, kemudian menyayangi dolim seluruh dunia. Juga bersahabat lah, persahabatannya tapi di dalam kedoliman, dan nanti masuk nerakanya bersama-sama, ya. Surat 39 ayat
71 sampai 72. Dan sedangkan Allah itu menjadi pelindung orang-orang yang bertakwa. Beda orang yang beriman takwa, juga begitu persahabatannya kepada dirinya senang, baik kepada keluarga dan umat, ya, menjadikan Allah itu sebagai pelindungnya, akhirnya nanti masuk ke dalam surga juga bersama-sama. Surat 39 Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Nah, sekarang mari kita lihat hari ini kajian kita yang sudah kita baca tadi di surat Al-Baqarah 159. Ayat ini turun mengenai pendeta-pendeta Yahudi. Mereka menyembunyikan kepada kaum mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab suci mereka, agar orang Yahudi jangan masuk Islam. Ahli kitab selalu menyembunyikan kebenaran Islam serta kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi dek, Nabi Muhammad itu Masya Allah dek, kebaikannya itu karepe itu disembunyikan dek. Jadi Nabi Muhammad itu segala sifat-sifat kebaikannya itu maunya itu disembunyikan. Tapi apa daya manusia? Ya, manusia tidak akan berdaya kalau Allah sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mulia, ya, walaupun dihina ya tetap mulia, walaupun dia itu dimusuhi ya tetap menang, karena Nabi Muhammad memang pilihan, ya, Imamul Anbiya wal Mursalin, ya. Padahal yang demikian itu telah tertulis dengan nyata dan jelas dalam kitab mereka. Lo dek, podo-podo duwe kitabe ya dek, ya, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Semua kitab-kitab itu menyatakan bahwa akhir zaman nanti ada seorang nabi yang mulia yang namanya Ahmad sama Muhammad SAW. Surat 61, ya, ayatnya ayat 6, nanti bisa dilihat. Setelah nabi itu datang, ya, ternyata mereka mengingkarinya. Orang-orang itu wajar mendapat laknat dari Allah dan dijauhkan dari rahmat serta kasih sayangnya, dan wajar pula bila laknat dimintakan untuk mereka oleh malaikat dan manusia seluruhnya. Loh dek, jadi kalau orang itu sudah terlaknat, dilaknat Allah, mari ngono malaikat ku ndonga supaya orang itu dilaknati, dan seluruh bumi, ya, dan isinya, langit dan isinya semua berdoa agar orang itu dilaknati sama Gusti Allah dek. Jadi kalau orang itu sudah bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya, dimusuhi semua makhluk yang ada di bumi, karena semuanya makhluk di bumi ini semua taat kepada Allah, ya, cacing tanah, binatang, tetumbuhan itu umat dek, ya, umat juga. Lihat di surat ke-6 ayat 38 sampai 48. Jadi ternyata namanya binatang dan tetumbuhan semuanya ini adalah umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Nabi itu jalan-jalan, ya dek, ketemu sama tetumbuhan semuanya itu uluk salam nih Kanjeng Nabi, ya. Unta, ya, binatang-binatang itu sama Kanjeng Nabi bisa ngomong, ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu bisa pergi dengan naik angin, ya dia, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama tetumbuhan, loh, semuanya hidup dek. Makanya jangan sampai kita ini berani sama Allah, ketuhanan yang Maha Esa itu nggak boleh diwaneni. Kalau dia berani kepada ketuhanan yang Maha Esa, menyekutukan Allah, wes binasa, wes nggak ada manfaatnya hidup ini. Hukum mengenai kutukan bagi orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya mesti disiarkan, dikembangkan, tidak hanya terbatas pada ahli kitab, bahkan mencakup semua orang yang bersikap seperti itu loh dek. Jadi kalau kita punya ilmu nggak boleh dek, nggak boleh disembunyikan, ya dek. Jadi harus diajarkan, ya dek, ya, diajarkan kemudian disampaikan, ya, diajarkan kepada muridnya. Kalau direkam seperti ini nanti misalnya di YouTube itu bisa didengar oleh umat semuanya,
Dan kesolehan ini mudah-mudahan untuk kita semua ya, untuk keluarga sampean ya, untuk keluarga kita itu nanti jadi seperti itu. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamim min narin." Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya tetapi tidak mau menerangkannya kepada penanyanya itu, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, kalau tidak karena takut akan ancaman Allah dalam ayat ini, yaitu ayat 159 dari surat Al-Baqarah ini, tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu hadis pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seorang muslim berkewajiban menyampaikan ilmu yang dimilikinya, baik yang berupa pengetahuan agama maupun berupa pengetahuan umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Bila diketahui akan ada pelanggaran terhadap hukum Allah, hukum agama, atau penyelewengan dari akidah yang benar, seperti tersiarnya bid'ah dari aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid, para ulama harus bangun serentak untuk mencegahnya, baik dengan lisan maupun tulisan. Dengan demikian kesucian agama dan kemurniannya akan tetap terpelihara. Orang Yahudi mendapat laknat karena mereka selalu menyembunyikan kebenaran bila mereka melihat sesuatu yang mungkar atau yang tidak benar. Mereka diam saja dan tidak berusaha untuk mencegah atau memperbaikinya. Nah, sekarang 160-nya. Orang yang tobat dari kesalahan dan kelalaiannya serta memperbaiki dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menerangkan serta menyebarkan ilmu yang dimilikinya, berani menegakkan kebenaran serta memerangi kemungkaran, dikecualikan dan dibebaskan dari laknat Allah lho, Dek. Jadi kameh mau sing arep mau dilaknati, tapi sing iki dirahmati. Bedane ngono ya, Dik. Bedo ya, dirahmati kalau dilaknati ku bedo. Nek dilaknati ku soro, nek dirahmati iku enak ya. Bagi orang-orang yang seperti itu, walaupun mereka telah terlanjur berbuat kesalahan, namun Allah tetap menyediakan ampunan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah dan petunjuknya, bagaimanapun besar dan banyaknya kesalahan serta dosanya, karena pintu tobat dan rahmat terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang insaf dan ingin memperbaiki dirinya, ya Dek ya. Jadi mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini, Dek, ya, apabila salah segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa kepada Allah agar bumi Indonesia ini menjadi bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, surat Saba ayat 15 ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya bumi Indonesia, bumi Makkatul Mukarramah, bumi Madinatul Munawwarah menjadi bumi-bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan takwa. Surat Al-A'raf ayat 96. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan seluruh kesalahan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi hutang dan dominan manusia dan dominasi manusia, ya, dan dominasi manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikanlah badan kami badan orang yang beriman takwa, jadikanlah pendengaran kami pendengaran orang yang beriman takwa, jadikanlah ya Allah penglihatan kami penglihatan orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.